Majelis ibadah Jumat di bulan suci Ramadan ini yang mungkin menjadi ibadah Jumat pamungkas di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tak lupa salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada umat beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita pasti pernah mengalami situasi dilematis, pasti pernah mengalami kondisi di mana kita harus memilih antara dua opsi yang masing-masing opsi tersebut memiliki konsekuensi, memiliki sebab akibat. Bagi kita yang bekerja, terutama laki-laki, kalau kita memilih suatu pekerjaan, pasti di situ ada komitmen, ada aturan yang harus kita patuhi. Yang mana jika aturan, komitmen yang sudah kita sepakati itu dilanggar, pasti akan ada konsekuensinya. Sama halnya, mungkin tidak hanya pekerjaan itu atau semua pekerjaan, baik itu di swasta, baik itu di pemerintahan, baik itu menjadi mungkin pengusaha dan lain sebagainya, semua memiliki konsekuensi. Orang yang bekerja di pemerintahan, mereka biasanya takut dengan atasan, takut dengan pimpinan, takut dimutasi, takut diturunkan jabatannya, sehingga apa yang dikatakan oleh atasan, apa yang dikatakan oleh pimpinan, apa yang dikatakan oleh komandan pasti akan dilaksanakan. Begitu pula mungkin yang di dunia pendidikan, di tengah ancaman Pak Rektor, di tengah ancaman Pak Dekan, di tengah ancaman Kaprodi, kalau tidak memasukkan data-data, nanti akreditasi kampusnya mungkin tidak menjadi unggul sehingga sepi peminat dan lain sebagainya. Ini adalah dua contoh jemaah Jumat dengan Allah, baru dua contoh bagaimana pekerjaan yang kita temui, yang profesi kita sehari-hari pasti ada konsekuensi yang harus kita jalani. Tidak melakukan pekerjaan, tidak melaksanakan perintah atasan, konsekuensinya kamu memilih karirmu berhenti, atau kamu tetap ingin anak istrimu, atau kamu ingin tetap anakmu sekolah, atau kamu ingin tetap istrimu bisa memasak, maka mau tidak mau mungkin perintah dari atasan yang tidak masuk akal tersebut, pelanggaran hukum tersebut kita lakukan. Kalau kita diamkan mungkin permintaan atasan agar kita membantu melancarkan proyek sehingga diberikan fee, diberikan amplop, namun itu uang haram. Nah, kalau kita tidak patuh, nanti keluarga kita makan apa? Kalau kita tidak patuh, nanti belum tentu kita masih bisa bekerja di tempat tersebut, bisa dimutasi sampai ke Papua, sampai ke ujung pelosok Indonesia dan sebagainya. Itu adalah sedikit contoh jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya kita memerlukan yang namanya keberanian, memerlukan yang namanya nyali, bahwasanya jabatan, pejabat, bahwasanya amanah itu pasti ada batas waktunya. Tidak bisa orang menjabat, tidak bisa orang berkuasa itu sampai seumur hidup. Meskipun dia dekan, meskipun dia rektor, meskipun dia kepala dinas, maka kalau kita memang benar-benar menjadi Islam yang kafah, apa yang dikatakan tidak benar, maka tidak usah dilaksanakan. Kenapa saya sampaikan ini jamaah Jumat yang Allah? Karena pada prakteknya nanti panjenengan termasuk saya akan mengalami ketika kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, diadili oleh Allah, dihisab. Setelah proses hisab selesai, kita akan diadili oleh Allah. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian syaitan ini akan
apa istilahnya, mungkin berlepas tangan, setan akan menyalahkan manusia. Kenapa dulu semasa hidup di dunia mereka mengikuti apa yang dikatakan, yang dibisikkan oleh setan. Sering muncul istilah di masyarakat kita, kalau kita mungkin membunuh orang, katakanlah, kalau kita mungkin melakukan korupsi, biasanya yang disalahkan adalah kalau tidak atasan adalah setan, atau menyalahkan orang lain gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, gara-gara Pak, Bapak A, Bapak B, Bapak C. Sampai setan sekalipun disalahkan, kesambet setan. Jadi apa salah setan di sini? Nah, hal itu termaktub jamaah-jamaah bukan Allah di surat Ibrahim ayat 22 yang bunyinya adalah wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Jadi setan akan berkhutbah di hadapan manusia di padang mahsyar, dan setan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Wa maka liyang alaikum min sultanin illa anda autukum fastajabtum li. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kepada kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi setan, jamaah Allah, setan ini hanya bisa menyeru, hanya bisa membisiki, tidak bisa berkuasa mengatur apalagi menyuruh manusia. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka oleh sebab itu cercalah dirimu sendiri dan janganlah cerca aku. Jadi setan di sini jamaah Allah sudah wanti-wanti, nanti kalau kamu sudah diadili jangan salahkan saya. Saya tidak bisa menolongmu, saya tidak bisa membantumu, dan saya sebenarnya hanya membisikimu. Dan itu benar di kalimat selanjutnya jemaah-jemaah Allah. Fala talumuni walum anfusakum ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Jadi kita dengan setan ini tidak bisa saling tolong menolong. Kemudian inna kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Sejak dahulu sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, surat Ibrahim ayat 22 ini merupakan jawaban dari surat Ibrahim ayat 21, di mana kita yang tadi khotib sampaikan, yang lemah, yang takut, yang bermental tempe kalau bahasanya Soekarno, ketika menghadapi atasan, menghadapi pimpinan yang ingin berbuat culas, ingin korupsi, ingin berbuat melanggar hukum. Nah, orang-orang yang lemah ini akan minta tolong, dan itu disebutkan di surat Ibrahim ayat 21. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna 'anna min adabillahi min syai'. Dan mereka semua, kita maksudnya di sini di padang mahsyar, berkumpul untuk menghadap kehadiran Allah. Lalu orang yang lemah, jemaah-jemaah yang Allah, yang tadi saya sebutkan, tidak lemah ini tidak melulu orang yang secara fisik lemah, orang yang tidak pintar atau kurang pintar, tapi lemah di sini juga orang yang takut ketika menghadapi atasannya, takut ketika menghadapi komandannya yang berbuat tidak benar. Nah, orang yang lemah tadi meminta tolong kepada orang yang sombong. Sesungguhnya kami dahulu itu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah engkau menghindarkan kami dari azab Allah meski sedikit saja. Minta tolong sama komandannya, minta tolong sama atasannya. Kami itu dulu pengikutmu, kami dulu itu adalah bawahanmu, kami dulu itu adalah pasukanmu. Maka tolonglah kami meski sedikit saja. Minta tolong meski sedikit saja. Orang yang sombong tadi, atasan Anda tadi, pimpinan Anda tadi akan berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah akan mengeluh ataupun bersabar,
kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan kita ketika di padang mahsyar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, khatib sampaikan satu athar, satu kisah dalam lipatan sejarah dari seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Sahabat Huzaifah ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, punya kebiasaan untuk mempelajari hal-hal negatif, mempelajari ilmu-ilmu negatif. Kalau di kampus itu mungkin mempelajari kriminologi, mempelajari hukum viktimologi dan lain sebagainya, mempelajari korupsi, mempelajari mungkin hal-hal yang berbau maksiat lainnya. Kenapa sahabat Huzaifah ini belajar hal-hal yang negatif? Dia ini ingin supaya ketika nanti menjalani sisa hidupnya tidak melakukan hal-hal yang dia pelajari tersebut, tidak menjadi koruptor, tidak menjadi pendusta, tidak menjadi pemimpin yang zalim, tidak korupsi dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang dilanggar itu tidak ada. Jadi semua yang dia lakukan karena mempelajari hal-hal negatif ini tujuannya agar dia bisa meneguhkan jati dirinya, tidak terombang-ambing di kanan ataupun di kiri. Ketika ada yang mengajak korupsi, ada yang mengajak suap, memberinya suap, ada yang mengajaknya untuk berbuat zalim, Huzaifah ini punya keteguhan, punya jati diri bahwa dia ini benar-benar menjadi muslim yang kafah. Suatu hari sahabat Huzaifah ini pernah ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Huzaifah, ayul fitnati asyad?" Wahai Huzaifah, apa fitnah yang paling kejam? Dijawab oleh Huzaifah yang kurang lebih jawabannya adalah, kalau saya terjemahkan, sudah jelas di hadapan kalian al-haq wal batil, kejahatan, kebenaran, namun kalian diam saja. Jadi fitnah yang paling kejam itu ketika panjenengan, termasuk saya yang di mimbar ini, ditanya, "Ustadz, itu ada yang mabuk-mabukan, Ustadz itu ada yang main judi, kok Ustadz diam saja?" Atau kalau dosen ditanya, "Aturan ini sebenarnya tidak boleh, tapi dia melakukan aturan tersebut," namun dosen tersebut diam saja, maka julukilah, panggillah si dosen tersebut, si ustadz tersebut, kiai tersebut dengan syaitonul akhros. Karena tak ubahnya dosen tersebut, ustadz tersebut, kiai tersebut adalah sebagai setan yang bisu. Sama-sama setan, tapi yang ini setannya pendiam, bisu. Ketika di hadapan dia ada kemungkaran, ketika di hadapan dia ada kejahatan, ada kebatilan, tapi diam saja. Nah, sama saja dia sebagai setan yang bisu, syaitonul akhros. Dan jangan sampai juga kita yang hadir di majelis ini selain menjadi setan yang bisu, jangan sampai juga menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Kalau menguntungkan ikut pimpinan A, kita lakukan. Kalau tidak menguntungkan, tidak kita lakukan. Padahal sama-sama keduanya melanggar hukum. Jadi mau kita tidak punya jati diri, lemah dalam hal ini, mau kita munafik, sama-sama tidak beruntung, sama-sama akan diazab oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa disebutkan orang yang munafik, orang yang lemah, orang yang zalim, orang yang berdusta, fi darki asfali minan, tempatnya adalah di kerak, di dasar neraka. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya.
Dan marilah kita tutup rangkaian khutbah Jumat siang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwana indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir sholat.